Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Akromedia. Di sini saya ingin mereview ROM Android 12 di handphone Asus Zenfone Max Pro M1, yaitu ROM-nya bernama Awaken OS. ROM dengan versi 2.6 Eclipse Vanilla. Vanilla itu berarti tanpa Google Apps. Maintainernya adalah Syah. Update keamanannya yaitu 5 April 2022 dengan kernel Project Infinity HMP. Kalau kernel bawahnya itu yaitu Skywalker, karena menurut saya Skywalker itu kurang serk ya untuk saya. Ya pokoknya intinya kurang bagus lah. Lebih bagus yang versi ini, Project Infinity HMP. Ini saya pakai di Asus Zenfone Max Pro M1 yang versi internal yang versi RAM 332 dan internal 32 ya. Selama 3 hari saya pakai, ini bagus ya RAM-nya, nggak berat untuk di RAM 32 dengan aplikasi yang sedemikian. Ini aplikasinya. Untuk kameranya sendiri saya pakai Nikita V72 dengan config. Confignya nggak ada namanya ya. Pokoknya itu confignya, lupa itu namanya apa. Itu ya. Ini ROM yang sangat saya rekomendasikan untuk di Android 12 ya, selain Cherry OS. Kemarin sudah pakai Cherry OS. Itu juga bagus dan ringan untuk penggunaan sehari-hari. Kalau ini itu sangat nyaman di RAM 3 GB dan internal 32. Untuk scroll di Facebook, untuk seperti ini tuh masih nyaman. Seperti ini tuh masih nyaman. Dan buka Instagram juga, walaupun ada delay beberapa detik ya, karena memang untuk di Android 12 ini kan memang sangat istilahnya tuh berat ya untuk yang RAM 3 GB. Mungkin untuk yang 4 atau 6 GB itu lebih ringan. Buka Telegram juga sangat ya masih nyaman, nggak ada lag-lagnya sama sekali ya ini. Dan untuk suaranya tuh sangat volume sangat keras ya. Selama saya pakai ini belum menemukan bug ya, yang artinya bug yang mengganggu dan sebagainya, belum, karena ini saya pakai cuma untuk sehari-hari. Tapi kalau untuk gaming saya kurang tahu ya, karena memang HP ini HP khusus untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk chatting, untuk sosmed dan sebagainya. Dan kadang juga untuk recording itu masih sangat bagus. Untuk modul yang saya pakai itu ini untuk audio dua-dua ini, tapi entah work atau enggak saya juga tidak tahu. Yang penting asal pasang brutal basic box ya, itulah untuk seperti itu, untuk menghubungkan CPU dan GPU katanya seperti itu. Permisif, karena saya lebih suka HP itu yang permisif daripada enforcing. Samico untuk menghide aplikasi yang terdetek oleh akses root. Nah, untuk bahan-bahan yang saya pakai adalah ini, yang pasti adalah ROM-nya, dan pakainya saya pakai Flame. ROM-nya Awaken OS Eclipse, dan saya pakainya Flame Google Apps Magis 243 itu. Dan untuk cara installnya cukup mudah ya. Install pasti kalian kalau suka oprek itu pasti sudah tahu ya langkah-langkahnya itu seperti apa. Untuk installnya itu cukup mudah. Misalnya kita masuk ke home screen, ke recovery. Kita tunggu, ini prosesnya agak lama. Kalau ingin kebutuhan game mungkin bisa di Android 9 atau bahkan di Android 8.
atau 10 lah maksimalnya dipakai ROM yang sudah saya review kemarin, yaitu ROM Nusantara Project LTS yang versi Julian Surya. Itu sangat bagus ya untuk game. Ya kalau game seperti ML tuh masih rekomen lah, masih bisa lah digunakan. Tapi kalau untuk PUBG ya jangan harap lebih. Seperti yang saya sudah katakan berkali-kali bahwa karena ini SOC-nya sudah tua, ya makanya nggak bisa kalau dipakai. Langkah awal untuk menginstalnya yaitu biasa kita centang. Nah, kita centang seperti ini. Setelah kita centang, kita swipe. Karena saya sudah install berarti kita tidak perlu saya swipe. Atau untuk lebih amannya, jika kalian tidak mau menginstal aplikasi lagi, mungkin kalian bisa new backup data. Ya, data. Setelah pakai ROM yang awal, kalian pakai di backup dulu datanya. Mungkin ada WA dan sebagainya, itu backup dulu. Digeser, ditunggu sampai selesai. Saya sarankan untuk diletakkan di micro SD. Ini. Ya, untuk backup-nya itu diletakkan di micro SD. Untuk sarannya ya. Saran saya ya. Ini, micro SD. Setelah itu selesai, baru nanti kalian ke web ini. Biar bersih. Kalian swipe. Jika sudah kalian masuk, kalian letakkan di mana tadi untuk ROM-nya. Kalau saran saya, ROM atau apapun itu file diusahakan di eksternal. Supaya apa? Supaya tidak hilang, terhapus. Nah ini, ROM apa kan? Kalian klik, terus add OK. Kalian cari Flame Google Apps-nya. Klik OK lagi. Baru Magis. Nah, setelah itu kalian swipe. Tunggu instalasi sampai selesai. Setelah selesai, kalian akan masuk ke setelah selesai nantinya di reboot. Kalian reboot. Kalian tunggu sampai selesai. Kalau reboot untuk pertama itu masih lama ya. Artinya butuh waktu hampir ya 2-3 menitan lah baru bisa masuk home screen. Nah itu pertama kali. Itu adalah namanya apa? Boot logonya. Nah, setelah masuk nanti kalian akan disuruh, kalau pakai Flame itu kalian akan suruh biasalah install, mengisi nomor email dan sebagainya itu ya. Nah, itu. Kalau ini karena saya sudah install berarti tidak perlu melakukan hal itu. Ini. Nah, setelah itu kalian tinggal kalian selesaikan instalasinya dan sebagainya, baru kalian ganti. Setelah selesai ini, kalian masuk ke recovery lagi, baru install kernelnya. Ini kernel. Ini kernelnya. Nah, ini kernel. Pakai yang ini, yang HMP ya. HMP. Pakai yang ini. Nah, ini yang atas, paling atas sendiri ya. Nih. Nah, pakai yang paling atas sendiri. Itu. Jadi ya sudah, tinggal kalian sesuaikan saja kebutuhan sehari-hari. Tinggal nanti install modul-modulnya dan sebagainya itu ya. Ini saya pakai kurang lebih sudah 3 hari dan rasanya nyaman sekali ya. Artinya di RAM 3 itu masih bisa lah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sosmed, ojol mungkin. Untuk baterainya sendiri kategorinya awet ya. Ini saya cas tadi di jam berapa ya baru. Nah ini pemakaiannya sudah 1 jam masih 86%. Tapi saya menggunakan wifi ya. Kalau untuk jaringan mungkin ya lebih bisa lebih, penggunaan baterainya lebih terkuras gitu ya. Tuh.
untuk tampilan UI-nya ya sepertilah standar Android 12 ya. Tinggal kalian setting udah. Tuh. Ya, mungkin itu review dari saya untuk Android 12-nya. Untuk tanya-tanya bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.